Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, di playlist ini gue mau bahas lagi tentang ya hal-hal yang perlu kita tahu ketika kita mau berurusan dengan kepolisian, dengan hukum. Ya supaya kita nggak kaptep kayak amal, walaupun kita orang awam, kita juga harus tetap ngerti hukum dikit-dikit untuk menjaga kita tetap ada koridor-koridor yang nggak melanggar hukum. Buat kalian yang memang lagi cari-cari informasi mengenai ini tadi, ya kalian bisa visit ya di playlist gue, di channel gue. Cek aja videonya satu-satu, siapa tahu salah satu informasi yang gue berikan itu memang yang sekarang kalian sedang butuhin, guys. Nah guys, hari ini gue mau bahas, start dulu. Buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, guys, kalian harus subscribe dulu. Kita lanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, ketika kita mau berhadapan dengan polisi, kita itu harus benar-benar nentuin tujuan apa sih yang kita tuju dari apa yang kita laporkan ini. Ada beberapa tujuan orang itu kan beda-beda ya. Ada yang hanya buat nekan, ada juga yang buat gengsi, ada juga yang memberikan pelajaran, ada. Nah, kita mau bahas satu-satu ini berdasarkan pengalaman pribadi gue membantu orang yang melaporkan polisi dengan motif-motif yang barusan gue sebutin. Yang pertama itu tujuannya untuk neken. Neken dalam hal ini biasanya berkaitan dengan kerugian, penipuan, penggelapan, dan sejenisnya. Itu biasanya laporan polisi itu digunakan untuk neken seseorang tersebut untuk mau nyelesain apa yang menjadi tanggungan dan kewajiban dia, guys. Satu contoh, kalau orang tersebut itu kerjasama hutang, contoh ya, walaupun hutang kita tahu itu nggak bisa dibawa ke ranah pidana, tapi tetap aja ada orang yang nyari-nyari supaya hal tersebut itu bisa dimasukin ke ranah pidana gitu. Nah, dilaporinlah ke polisi segala macam, dipanggil kan jadi repot ya, saksi malu juga segala macam, yang pada akhirnya tujuan pelaporan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak yang seperti itu. Nah, ada juga yang motif dia menggunakan sebagai gengsi, pencemaran nama baik itu contohnya. Lah, dia udah ngina gue loh segala macam loh, kan kurang ajar, intinya seperti itu kan. Ya pasti gue laporin. Mau nanti dia ngajak damai segala macam, enggak, gue mau ngasih pelajaran dia supaya dia nggak ngulangi lagi apa yang menjadi perbuatannya itu tadi. Nah, yang motif berikutnya adalah ya memang ngasih pelajaran gitu. Jadi ya apa ya, mirip sih dengan motif gengsi itu tadi, tapi bedanya kalau ngasih pelajaran itu bukan karena dia gengsi, tapi dia lebih karena udah biarin aja, biar hidup proses secara hukum supaya dia nggak, ibaratnya nggak ngulangin lagi, atau dia nggak nakal, atau dia nggak ngelunjak kayak gitu-gitu. Nah, kalian harus tentuin dulu, jadi motif kalian melaporkan polisi itu apa gitu. Ketika kalian sudah mengetahui motifnya, ya tinggal bagaimana kalian fokus untuk itu tadi, bekerja berdasarkan motif kalian. Contoh motifnya hanya untuk neken ya, bagaimana caranya polisi itu bisa membantu kita dari segi neken orang tersebut. Contoh, panggil bapaknya, panggil ibunya, panggil neneknya, panggil kakeknya. Lama-lama orang gerah dan akhirnya mau menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia waktu lah, pandangan tetangga segala macam, dia itu ketekan secara mental yang pada akhirnya ya bisa ngebantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini kayak gitu. Itu sering dilakukan dan banyak dilakukan orang. Nah, kalau motif kalian contohnya kayak gengsi itu tadi, ya udah gitu. Kalian bagaimana caranya bisa membantu polisi dalam prosesnya kasus tersebut bisa cepat selesai, cepat jalan, orang tersebut dikasih pelajaran, gengsinya dia dapat, orangnya juga dihukum gitu. Kalau ngasih pelajaran ya sama juga. Kayak gitu. Intinya sekarang balik lagi ke kalian, tujuan ketika kalian mau laporin orang itu apa. Tapi sebagian besar sih ya itu tadi ya, karena memang untuk nekan sih, polisi dijadiin semacam kayak mediasi ya, supaya orang tersebut itu mau menyelesaikan apa yang jadi masalah dia kayak gitu. Sah-sah saja sih motif kayak gini gitu. Kenapa? Karena biasanya untuk kasus dibawa ke sebuah ranah hukum seperti ini itu kan ya kayak mediasi segala macam udah dilakuin pasti sebelumnya, penyelesaian secara keluargaan ya udah dilakukan, tapi memang nggak ada itikat atau nggak ada penyelesaian, ya otomatis ya minta bantuan dari pihak hukum itu tadi. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah apapun motifnya, yang penting kalian bisa mengerti. Jangan hanya lapor tapi kalian nggak tahu tujuan kalian apa. Guys, semoga informasi ini bermanfaat. Dari NGR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dadah guys.